Masih seputar wisata di dataran tinggi Dieng. Negeri atas awan ini memang memiliki banyak sekali tempat wisata yang bisa kita eksplor. Di video sebelumnya kita sudah berkunjung ke Bukit Sikunir. Di sini kita melihat pesona Golden Sunrise dan juga bisa menikmati keindahan alam dataran tinggi Dieng. Nah, sekarang kita akan berkunjung ke Kawah Sikidang dan juga Telaga Warna. Video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang berencana ingin berkunjung ke dataran tinggi Dieng. Yuk, nonton selengkapnya. Welcome to Navan Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita masih akan jalan-jalan dan juga explore wisata yang ada di Dieng. Yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton ya. Ada rekomendasi villa dan juga kuliner yang ada di Dieng. Selain itu kita juga sudah jalan-jalan menikmati keindahan alam dari Bukit Sikunir. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengunjungi tempat wisata yaitu Kawah Sikidang dan juga ke Telaga Warna. Apabila teman-teman ke Dieng akan sering menjumpai pipa-pipa besar seperti ini ya. Ini adalah pipa untuk menyalurkan energi panas bumi yang dimanfaatkan sebagai PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini dia, akhirnya kita sudah sampai di kawasan parkir Kawah Sikidang. Tadi di sebelah kiri kita bisa melihat ada banyak jeep yang menawarkan pengunjung untuk bisa berjalan-jalan, tapi kita memilih untuk membeli tiket dan berjalan kaki karena kita ingin melihat secara langsung Kawah Sikidang. Kawah Sikidang kalau dalam bahasa Jawa, Sikidang itu adalah berarti kijang. Harga tiket untuk masuk ke kawasan Kawah Sikidang adalah Rp20.000 dan ini sudah termasuk gratis untuk ke wisata Candi Arjuna. Demikian juga kalau teman-teman berkunjung ke Candi Arjuna, harga Rp20.000 untuk tiket masuknya juga gratis untuk ke Kawah Sikidang. Jadi pengelolanya mungkin sama ya. Kawah Sikidang berada di pusat wisata, jadi mudah diakses untuk para pengunjung. Nah, Kawah Sikidang terletak di Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Terdapat pendopo Arjuna yang di sini ada papan mengisahkan tentang legenda dari Kawah Sikidang itu sendiri. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Kawah ini memiliki satu telaga air panas dengan air yang selalu mendidih dan lapangan celah gas dengan titik-titik yang selalu berpindah-pindah dalam suatu lapangan seluas lebih kurangnya 4 hektar. Nah, dari sinilah namanya berasal karena penduduk setempat melihatnya seperti kijang atau dalam bahasa Jawa yaitu kidang yang melompat-lompat. Di sini pengunjung bisa menikmati pemandangan Kawah Sikidang dengan berjalan di atas jembatan kayu yang memanjang dan juga berkelok. Setelah kita berjalan di atas jembatan dan menaiki jembatan kayu tadi, ini kita sudah sampai di pusat Kawah Sikidangnya, teman-teman. Ini dia. Para pengunjung bisa menyaksikan secara langsung aktivitas vulkanik. Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng bertahun-tahun yang lalu.
dan berada di tanah yang datar sehingga pengunjung leluasa untuk melihat lumpur panas yang meletup-letup dan juga gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Nah, di sini teman-teman dianjurkan untuk menggunakan masker karena kawahnya mengandung sulfur atau belerang yang baunya sedikit menyengat. Di pintu keluar ini langsung ke area penjual ya. Jadi pengunjung bisa membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Ada kentang yang kecil-kecil bulat. Ini juga terdapat minuman karika dan juga banyak macam keripik-keripik yang teman-teman bisa bawa atau beli untuk oleh-oleh di rumah. Oke, selanjutnya kita langsung akan ke wisata Telaga Warna. Nah, sebelumnya kita harus beli tiket dulu. Untuk tiket per orangnya Rp22.000, termasuk untuk anak-anak ya di atas 5 tahun sudah bayar penuh. Dari area pembelian tiket tadi, kita akan turun tangga sedikit dan pengunjung langsung bisa melihat keindahan Telaga Warna. Telaga Warna juga termasuk mudah untuk diakses pengunjung karena berada di pusat wisata, tepatnya berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Seperti yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya bahwa kawasan dataran tinggi Dieng secara administratif memang terbagi di 2 kabupaten yaitu Banjarnegara dan Wonosobo. Jadi kawasan wisatanya memang ada di Banjarnegara dan juga Wonosobo. Nama Telaga Warna sendiri diberikan karena keunikan fenomena alam yang terjadi di tempat ini, yaitu warna air dari telaga tersebut yang sering berubah-ubah. Terkadang telaga ini berwarna hijau, kuning, atau warna-warni seperti pelangi. Nah, fenomena ini terjadi karena air telaga itu mengandung sulfur yang cukup tinggi sehingga pada saat sinar matahari mengenainya, warna air telaga tampak berwarna-warni. Pengunjung bisa duduk-duduk santai sambil menikmati keindahan Telaga Warna. Nah, di sini banyak warung-warung sederhana yang menyediakan minuman dan juga makanan seperti gorengan, teh hangat, es teh, mie, dan lain sebagainya. Area di kawasan wisata Telaga Warna ini cukup luas ya. Jadi pengunjung bisa berjalan kaki untuk menikmati keindahannya ataupun melihat-lihat apa saja yang ada di Telaga Warna. Kondisi Telaga Warna saat kita berkunjung ini cenderung surut ya, jadi sedikit mengurangi keindahannya menurut kami. Telaga Warna berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi di sini udaranya sangat sejuk. Selain itu, Telaga Warna juga dikelilingi oleh bukit-bukit yang menambah keindahan pesona dari Telaga Warna. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi Telaga Warna adalah saat pagi atau siang hari, karena pada sore hari kabut tebal akan menutupi daerah di sekitar Telaga Warna sehingga pengunjung tidak dapat menikmati keindahannya ya. Untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen bersama keluarga di tempat ini, tenang saja, di sini ada jasa foto ya. Jadi teman-teman bisa bayar kemudian berpose, nanti fotonya bisa langsung jadi. Ini adalah bunga-bunga yang akan sering kita jumpai bila berkunjung ke dataran tinggi Dieng.
Oh ya, di tempat wisata ini ada fasilitas musola yang bisa digunakan untuk pengunjung. Tempatnya cukup bersih dan juga nyaman. Ternyata di satu lokasi tempat wisata ini pengunjung bisa melihat Telaga Warna dan juga Telaga Pengilon. Ini peta lokasinya ya. Ya sudah. Ini danau. Kenapa sudah terisi gas, Pak? Sebenarnya kami masih penasaran apa aja yang ada di tempat wisata ini. Mumpung masih di sini jadi kita berjalan-jalan. Tapi agak sedikit capek sih ya. Di sini adalah Telaga Warna dan kita sedang berjalan ke arah Telaga Pengilon. Ternyata Telaga Warna dan juga Telaga Pengilon dipisahkan oleh daratan, yang daratan tersebut terdapat banyak batuan andesit dan juga pepohonan. Terdapat juga banyak gua-gua yang sebentar lagi kita akan lihat ya. Ini papan informasi. Ke arah sebelah kiri adalah gua-gua yang terletak di antara Telaga Warna dan juga Telaga Pengilon. Tulis. Tulis. Merupakan batu besar yang berada di Iya betul. Terus Batal sidang. ini kan bukan langsung sini aja, langsung sini. Ini kan bukan di pulau ya. Kau Langsung komen dia. konon bila orang apa? berada maka si anak nih akan segera bisa membaca. Kalau aku sudah bisa membaca. Apa nak? Dikira apa? Aku nggak bisa membaca, ternyata bisa membaca. Momen saat Nafan membaca di batu tulis adalah kenang-kenangan yang lucu karena kebetulan dia masih belajar. Saat ini Nafan masih TK B ya. Selain terdapat beberapa goa, di area ini juga terdapat wisata sejarah yaitu batu tulis. Yang menjadi daya tarik dari batu tulis selain batu itu sendiri juga terdapat patung Gajah Mada yang berwarna emas. Tadi di depannya ada Sumpah Amukti yang membuktikan bahwa dulu daerah ini adalah daerah kekuasaan Majapahit ya. Majapahit dan Mataram kuno sama-sama bercorak kerajaan Hindu. Dan situs batu tulis ini juga masih menjadi tempat peribadatan bagi umat Hindu. Ini adalah Telaga Warna dan juga Telaga Pengilon dilihat dari atas bukit. Yang di tengah itu adalah daratan yang memisahkan. Yang ada di sebelah kiri adalah Telaga Warna yang warnanya cenderung kehijauan atau berubah-ubah karena mengandung sulfur atau belerang. Dan yang di sebelah kanan itu adalah Telaga Pengilon yang airnya cenderung jernih. Kami belum bisa melihat semua area yang ada di tempat wisata ini. Next trip mungkin bisa pakai jeep untuk pengalaman yang baru.
Sampai di sini dulu episode jalan-jalan di wisata dataran tinggi Dieng. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.